kita semua. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, teman-teman? Puji nama Tuhan. Dan kita percaya semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan teman-teman, sehingga di pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Amin. Baik teman-teman, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dalam kitab Perjanjian Baru, surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua, pasal pertama, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Amin. Sudah dapat semua? Kita akan membaca dengan bersama-sama. Sebelum saya akan membacakan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Panggilan dan pilihan Allah. 1, 2, 3. Karena kasih-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengembangan ciptaan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya orang yang dapat boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, jadi teman-teman atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu dipanggil dan dipilih Allah. Amin. Amin. Teman-teman menyadari enggak kalau teman-teman di tempat ini suatu panggilan dari Tuhan. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, perlu kita sadari bahwa saya dan teman-teman ada di tempat ini itu tidak secara kebetulan. Percaya tidak percaya itu bukan karena suatu kebetulan kita ada di tempat ini. Tetapi itu karena suatu anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan teman-teman yang ada di tempat ini. Itu suatu anugerah Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dan saya yakin bahwa kita sebelum dipanggil atau kita sebelum ada di tempat ini, kita pasti memiliki yang dimana latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin yang dimana sebelum kita dipanggil di tempat ini, kita pasti merasa bahwa itu merupakan suatu zona nyaman yang merupakan itu bagi kita nyaman. Yang dimana hidup dalam hal-hal duniawi. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita akan perlahan-lahan akan meninggalkan zona nyaman yang dimana kita merasa bahwa itu nyaman. Kita perlahan dipanggil di tempat ini. Perlahan-lahan kita akan meninggalkan hal itu. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kan udah akan menjadi calon Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak salah kalau saya memanggil Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa saat ini banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk dibentuk, untuk diproses. Nggak usah dulu kita ambil contoh yang jauh-jauh teman-teman, tapi contoh yang terdekat yang pernah kita lihat di tempat ini. Nah, di mana dari berbagai angkatan ya, dari berbagai angkatan pasti berbeda-beda jumlah. Ada yang dimana di angkatan yang contoh di angkatan yang Vivi. Nah, mungkin angkat jumlah mahasiswa yang dipanggil Tuhan untuk diproses di tempat ini mungkin lumayan banyak. Tapi dalam mengikuti proses yang ada dan untuk mau dipilih oleh Tuhan itu hanya sedikit teman-teman. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan,
ini teman-teman harus sadari bahwa kita dipanggil dan akan dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya. Amin. Tapi saya percaya bahwa teman-teman yang ada di tempat ini yang sedang dipanggil Tuhan, diproses Tuhan untuk diperlengkapi menjadi hambanya, saya percaya bahwa teman-teman yang akan menjadi pilihan Allah. Amin. Nah, jadi teman-teman dikasihi Tuhan, hal yang saya bagikan bagi kita di tempat pada pagi hari ini, bahwa bagaimana supaya kita menjadi orang pilihan Allah, ya, tidak hanya dipanggil, tapi kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya dalam melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan teman-teman. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Nah, yang pertama teman-teman, bahwa bagaimana supaya kita tetap menjadi orang pilihan Allah, yaitu kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Memiliki pengenalan akan Tuhan. Nah, tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, yakin dan percaya bahwa panggilan yang sedang dia ikuti dalam proses, dia tidak akan sampai kepada pilihan Allah. Dia tidak akan selesai menyelesaikan panggilan itu. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, dalam mengikuti suatu panggilan ada berbagai proses yang harus kita lewati. Ya, mungkin proses itu ada enaknya dan ada tidaknya, teman-teman. Tapi ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan ada berada di dalam Tuhan, yakin dan percaya bahwa setiap proses yang kita jalani itu merasa ringan, merasa enak kita jalani, teman-teman. Amin. Itulah orang yang dimana kalau memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi coba kalau tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, dalam proses dia tidak akan bisa melewati itu. Nah, makanya sekarang teman-teman, ya, kita tak usah kaget, ya, kalau yang banyak dipanggil Tuhan di tempat ini untuk mau menjadi hamba, tapi dalam pertengahan dia tidak akan sanggup. Dia akan meninggalkan itu. Dia akan pasti mengatakan bahwa itu suatu pelarian dia datang di tempat ini. Kenapa? Karena belum memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dia akan sanggup melewati setiap proses dan merasa proses itu adalah proses yang nyaman, proses yang ringan, yang enak untuk dijalani. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan. Dan hal yang kedua yaitu bahwa ketika kita sudah memiliki pengenalan akan Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh. Ya, kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Ya, kita sungguh-sungguh yang seperti saya katakan tadi, ya, sungguh-sungguh mengikuti proses, ya. Terus sungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan sebagai seorang hamba. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, ya, dikatakan di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, sekali lagi ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Teman-teman dikasih Tuhan, ya.
Orang yang sungguh-sungguh dalam mengikuti setiap proses, sungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan sebagai seorang hamba, dia akan mendapatkan hasil. Ya, dia akan mendapatkan hasil. Dikatakan di ayat yang ketiga, teman-teman, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, kalau kita mau mendapatkan janji ilahi daripada Tuhan, maka yang kita lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan sebagai seorang hamba, sungguh-sungguh melakukan setiap proses yang ada. Orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan, dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dia akan puas dalam hal melakukan apa yang dia kerjakan. Tapi coba orang yang bersungut-sungut, merasa mendapat hasil enggak? Pasti tidak. Kenapa? Karena dalam mengikuti proses, bahkan dalam melakukan suatu pekerjaan, yang ada adalah sungut-sungut. Contohnya kita kalau dalam hal melakukan pekerjaan ini ya, contoh pekerjaan sehari-hari kita di asrama, kerja praktis. Nah, dalam hal menyapu, coba kalau teman-teman menyapu sambil sungut-sungut, pasti yang dirasain adalah capek, iya enggak? Iya, pasti capek yang kita rasain. Capek dalam hal sungut-sungut, ngomel-ngomel terus, tidak sepenuh hati melakukan pekerjaan itu. Tetapi coba kalau dengan sungguh-sungguh, pasti pekerjaan yang kita lakukan adalah merasa ringan, merasa tidak terasa terbeban. Kenapa? Karena dengan sepenuh hati kita melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ya, bahwa kalau kita mau tetap menjadi orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah, maka kita harus sungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan seorang hamba. Pekerjaan dalam hal kecil kita harus memulai, harus sungguh-sungguh. Nah, ketika kita sungguh-sungguh dalam hal melakukan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada setiap kita dalam hal kecil, maka kita yakin bahwa kita dipercayakan suatu pekerjaan yang besar. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mulai saat ini, ya, belajarlah untuk sungguh-sungguh. Belajar untuk sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dalam hal kecil. Nah, contohnya dalam hal menyapu, ngepel, bahkan menyuci kamar mandi. Itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang hal kecil, teman-teman, yang harus kita lakukan. Makanya saya katakan tadi bahwa orang yang mau menjadi pilihan Allah, ya, ada berbagai proses yang harus kita lewati. Nah, dalam proses itu ada enaknya dan ada tidaknya, teman-teman. Nah, itu kalau orang yang di luar, yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, ya, setiap proses demi proses yang dijalani itu dia merasa bahwa itu suatu proses yang enak untuk dijalani, teman-teman. Tapi orang yang di luar Tuhan, pasti yang dia alami adalah dia tidak akan sungguh-sungguh, sungut-sungut yang terus ada dalam dirinya. Makanya dalam proses dia tidak akan betah, dia tidak akan bisa menyelesaikan proses tersebut. Tapi saya percaya bahwa teman-teman yang ada di tempat ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengerjakan panggilan yang di tempat ini. Amin. Sehingga kita yang sungguh-sungguh mengerjakan panggilan kita di tempat ini, mengikuti setiap proses, maka kita akan menjadi orang yang
dipilih oleh Allah. Kita akan dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya, untuk menjadi hambanya, teman-teman. Kan saya katakan tadi bahwa banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi hanya sedikit yang dipilih oleh Allah. Hanya mereka yang sungguh-sungguh, hanya yang mereka yang betah dalam mengikuti panggilannya. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, mari untuk sungguh-sungguh kita kerjakan apa yang menjadi tugas dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, jadi di ayat yang ketiga dikatakan, ayat yang keempat, bagian yang terakhir dikatakan bahwa supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, selain kita sungguh-sungguh dalam mengikuti proses, sungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu pekerjaan seorang hamba, maka kita juga harus luput dari hal duniawi. Ya, kita harus luput dari yang namanya hawa nafsu. Kalau sungguh-sungguh tapi masih ada yang namanya hawa nafsu, hal yang duniawi, maka itu tidak akan mengerjakan kita untuk menyelesaikan panggilan kita. Itu tidak akan kita dapat menyelesaikan panggilan kita, teman-teman. Kenapa? Karena masih ada hal yang duniawi dalam diri kita. Tetapi bagaimana supaya kita tetap menjadi orang pilihan Allah? Selain kita sungguh-sungguh, maka kita juga harus mematikan atau meninggalkan yang namanya hal duniawi. Nah, seperti saya katakan tadi, teman-teman, bahwa sebelum saya dan teman-teman dipanggil di tempat ini, pasti kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang dimana yang kita rasakan bahwa sebelumnya itu kita rasakan bahwa itu adalah merupakan suatu zona yang nyaman yang kita rasakan. Itu kalau kita belum dipanggil oleh Tuhan, belum di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan sadari bahwa hal yang kita lakukan adalah yang sebelum kita di dalam Tuhan adalah hal yang jauh di mata Tuhan. Maka ketika kita merasakan dan menyadari bahwa itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus membuang itu semua. Kita harus meninggalkan itu. Kita harus hidup di zona nyamannya Tuhan. Karena zona yang nyaman adalah hanya zona yang benar-benar di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya hawa nafsu, hal dunia tidak ada, teman-teman. Itu adalah merupakan zona yang nyaman. Tapi saya percaya bahwa teman-teman di tempat ini telah meninggalkan sifat-sifat yang merupakan duniawi. Amin. Kenapa? Karena kita sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka dia akan mampu meninggalkan hal yang duniawi. Dia akan meninggalkan zona itu, teman-teman. Dia akan hidup dalam zona nyamannya Tuhan. Dia akan hidup dalam kehendaknya Tuhan. Kenapa? Karena ingin mau menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari untuk kita menjadi orang pilihan Allah, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan seorang hamba. Dan selain kita sungguh-sungguh, kita harus luput dari hawa nafsu, hal yang duniawi. Bagaimana supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh di dalam Tuhan? Ya, ketiga hal itu yang harus kita lakukan, teman-teman.
memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan setelah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka harus sungguh-sungguh dalam hal mengikuti setiap proses yang ada, sungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Dan setelah kita sungguh-sungguh, kita harus luput dari yang namanya hal duniawi. Ketika hal ini teman-teman, ketika kita mampu mengerjakan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan merupakan orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita lepas kita